Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada sarapan belum? Mana energinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah terlanjur dua, Nabi pasti mengganjilkan tiga ya. Diucapkan salam untuk ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget. 3 kali dapat doa dari Buya Zulkifli Muhammad Ali. Sementara Buya Uzmanya menang banyak. Karena semua menjawab dan membalas berapa banyaknya nih. Allah. Jadi orang hidup itu harus pintar. Alhamdulillah sehat semua ibu-ibu. Alhamdulillah, semangat terus, energik terus insyaallah ya. Baik, calon-calon ratu-ratu bidadari surga yang tercinta. Amin. Pasti senang dengarnya ya. Mari kita pertama sekali kita puji Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Ayo sama-sama alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihah. Nggak tahu artinya? Segala pujian hanyalah untuk Allah. Berkat nikmat dan rahmat Allah kita semua bisa dan sanggup mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Itu kita ucapkan ketika kita merasakan dan ingin memuji serta bersyukur kepada Allah ya. Ulang lagi, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihah. Sekarang ibu aja tanpa saya. Ayo. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihah. Ini menakjubkan. Jarang-jarang ada ibu-ibu yang punya daya tangkap bagus. Biasanya ibu-ibu tuh punya kebiasaan lupa. Betul bu? Nah, ngaku aja lah. Sama bu, kami juga kayak gitu. Gara-gara banyak makan Ajinomoto, sasa. Ya, udah pada pelupa kita sekarang. Baik, setelah itu kita sama-sama mengucapkan salam dan salawat untuk kekasih Allah dan kekasih kita bersama-sama Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, siapakah wanita yang tercantik yang Allah ciptakan? Halo, siapakah wanita tercantik yang Allah ciptakan? Ulang balik bu. Saya katanya. Masya Allah. Kalau kata ibu tadi apa? Wanita soleha. Wanita tercantik yang Allah ciptakan. Siti Aisyah, Zulaikha, ada macam-macam lah kata ibu ya. Tapi saya katakan bu, seandainya wanita tercantik menurut ibu itu hidup sekarang, hadir sekarang, dilihat oleh lelaki sedunia, apakah akan sepakat seluruh lelaki sedunia mengatakan dia adalah wanita tercantik? Pasti tidak sepakat. Ya, yang kedua, apakah setelah itu laki-laki sedunia ini setelah melihatnya hilang seleranya kepada wanita manapun yang hidup di dunia sampai dia mati? Kayak gitu nggak hasilnya? Tidak. Maka kata Nabi, bila wanita langit Allah turunkan ke dunia, seluruh laki-laki di dunia ini yang menyaksikannya sampai dia mati, dia tidak akan minat lagi dengan wanita dunia. Siapa wanita langit tersebut? Para bidadari surga. Bidadari surga bu, kecantikannya dibandingkan dengan wanita tercantik di dunia 70 kali lipat.
Dan wanita bidadari surga itu tidak pernah tua, tidak pernah haid, tidak pernah sakit, tak ada bau keringatnya, tak ada tai giginya, tidak ada ngencesnya, tidak pernah kentut, nggak pernah lapar, nggak pernah buat ulah, betul-betul saulah dan sebagainya, Bu. Dan wanita ini selalu energik, senantiasa tersenyum, suka nyanyi, dan nyanyiannya membuat angin menjadi berhenti, burung pun menjadi hinggap demi mendengarkan suaranya, air mengalir pun jadi hilang riaknya demi mendengarkan suaranya yang indah. Wanita-wanita ini sangat jinak dan patuh, penurut luar biasa, gak pernah minta duit dan gak butuh duit, gak perlu pakai lipstik, gak perlu pakai mereka ini kalau turun ke bumi, lelaki dunia yang melihatnya sepakat mengatakan maha cantik, ya. Dan mereka ini semua laki-laki yang melihatnya akan hilang seleranya sampai dia mati terhadap wanita dunia dan nggak mau kawin lagi. Itu yang mengatakan siapa? Yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ibu, ternyata para wanita-wanita surga, bidadari-bidadari nan cantik lagi suci, tidak pernah ternoda dan belum pernah disentuh oleh siapapun lelaki, jin dan manusia. Ternyata dikatakan oleh Allah, ada yang lebih daripada kalian kecantikannya 70 kali lipat. Maka para bidadari surga terpana mendengarkan pengumuman ini. Para bidadari surga tersebut terkesima mendengarkan penyampaian ini. Lalu mereka sangat penasaran dan minta mohon kepada Allah, izinkan kami ketemu sama wanita yang kecantikannya 70 kali lipat dibandingkan kami, ya Allah. Siapa, di manakah dia? Singkatnya, hadisnya panjang ya, coba nanti baca di kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya adalah Tamasya ke Surga, ditulis oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Apa judul kitabnya bahasa Indonesia? Tamasya ke Surga. Ditulis oleh siapa? Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Baca kitab itu, telusuri judul demi judulnya satu persatu, ayatnya, hadisnya, penjelasan Nabi, semuanya ibu-ibu akan benar-benar terhipnotis baca itu kitab, ya. Baik, singkatnya, bidadari surga tersebut diizinkan oleh Allah berjumpa dengan wanita itu. Setelah melihatnya, semua bidadari surga bersyukur kepada Allah karena Allah mempertemukan mereka dengan wanita yang kecantikannya 70 kali lipat dibandingkan mereka. Jadi bidadari surga itu, Bu, nggak ada irinya, nggak ada cemburunya. Yang ada adalah syukur, seneng, ya. Dan semua mereka memohon kepada wanita yang kecantikannya 70 kali lipat dibandingkan mereka. Bidadari-bidadari ini mohon, izinkan kami bisa hidup di sekitarmu, izinkan kami menjadi pelayan-pelayanmu. Allahu Akbar. Ibu tahu siapa wanita yang dimaksud? Wanita yang masuk surga. Hah? Para wanita soleha yang masuk surga. Masya Allah. Ibu termasuk? Insya Allah. Ternyata para bidadari itu bertanya kepada Allah, ya Rabb, kenapa mereka bisa hebat seperti ini? Apa kelebihannya sehingga mereka luar biasa dapat karunia ini? Apa jawaban Allah? Ini adalah manusia dari keturunan Adam. Dulu ketika mereka hidup di dunia, mereka sangat tunduk kepada ajaranku. Mereka sangat menjaga diri dari dosa dan maksiat, dan mereka sangat mengagungkan suami-suaminya, sangat merawat agamanya. Dia tahan dan dia kendalikan nafsu dan egonya sampai mereka meninggal dunia. Maka mereka hari ini aku berikan anugerah ini, dan mereka aku jadikan ratu-ratu kalian. Jadi ratu-ratu bidadari surga adalah wanita-wanita solehah di dunia. Mau
Bisa nggak kira-kira? Why not? Pasti bisa kalau ibu mau. Ustadz, Buya, saya di dunia kan jelek. Orang jelek kayak saya bisa masuk surga. Seorang ibu tua bilang pada Rasulullah, ya Rasulullah, orang kayak saya bisa nggak masuk surga? Kata Nabi, tidak. Nangis ibu tua ini, nangis dia, nangisnya nggak tanggung-tanggung, kayak anak kecil yang mainan yang disukainya direbut, nangis dia. Datanglah Bunda Aisyah, ya kekasihku, kenapa engkau buat ibu tua itu menangis? Kata Rasulullah, katakan kepadanya, mana ada nenek-nenek tua dalam surga. Ibu itu kalau dia solehah, dia pasti masuk surga, tapi dia sudah dimudahkan dan kecantikannya jauh meninggalkan dan mengalahkan para bidadari surga. Berarti ibu itu bisa masuk surga? Bisa, kata Rasulullah. Maka Bunda Aisyah dicubitnya Rasulullah. Rasulullah ini buat nangis mak-mak tua, langsung didatanginya mak itu, mak akan masuk surga nanti, tapi tidak dalam bentuk yang seperti ini. Mak dimudahkan kembali dan mak dibuat kecantikannya membuat minder para bidadari surga. Berarti mak bisa masuk surga? Bisa, cuma bukan dalam wujud yang seperti ini. Oke ya, ibu-ibu yang kami muliakan, kami kalau cerita kita sekarang, kita judul kita ini 300 dosa yang sering dilupakan atau diremehkan kaum wanita. Tak mungkin dalam satu kali duduk ini selesai kita membedah 300. Saya membahas ini hampir 1 tahun di gedung majelis ilmu di Kota Payakumbuh. Hampir 1 tahun. Pertemuan kami memang sekali seminggu, tapi hampir 1 tahun. Selesai kitab ini dari kulit sampai kulit, dari A sampai Z. Banyak ibu-ibu yang merinding, yang menangis, yang berubah, yang taubat. Masya Allah ya. Kajian kami khusus dengan ibu-ibu juga di gedung majelis ilmu kita saat itu. Tapi saya ingin menjadikan kitab ini sebagai prolog atau pengantar kepada ibu-ibu semua, betapa kitab ini menjadi wajib untuk kita bedah bersama-sama. Ya, harus kita bedah ini kitab. Dan kalau seandainya ibu baca sendiri bisa tidak? Bisa. Tapi seringnya nggak ngena ke hati. Seringnya juga nggak menggigit kalau nggak disampaikan. Kalau metode kami malah dengan mak-mak kami di sana, mereka baca sebaris demi sebaris ya. Mereka baca semua pegang kitab ya. Mereka baca lalu saya uraikan. Mereka baca saya uraikan. Ada yang nangis, ada yang gimana gitu. Jadi dengannya kita tamatkan kitab. Mak-mak kita yang di Payakumbuh itu sudah banyak menamatkan kitab dengan saya. Ada yang kitab tauhid, ada yang kitab sufi, ada yang kitab macam-macam, ada yang kitab tentang surga, tentang neraka, banyak. Sebenarnya mak-mak kita di sana sudah bisa jadi ustazah ya. Karena tamat kitab, betul-betul membacanya di depan saya dan saya uraikan. Sekarang kami dengan mak-mak kita itu bahas surat An-Nisa sekarang. Udah sampai di ayat 130. Ya, kita bahas surat An-Nisa dari Al-Baqarah. Baiklah ibu-ibu yang kami muliakan, ibu-ibu mana yang lebih banyak dibandingkan bapak-bapak? Ibu-ibu ya? Setuju? Apalagi di akhir zaman ya. Angka perbandingan wanita dengan lelaki sekarang 1:10 sekarang ini. Di akhir zaman betul kata Rasulullah, 50 wanita 1 laki-laki. Kalau sekarang masih 1:10. Pada kemana laki-laki? Dalam hadis-hadis Nabi, laki-laki nanti banyak tewas, terbunuh dan syahid karena perang dunia ketiga dan perang di belakang Imam Al-Mahdi, sehingga laki-laki banyak habis. Yang tersisa terjaga adalah kaum wanita. Baik, bukan itu kajian kita. Kajian kita ibu-ibu nanti di akhirat, ada yang di dalam surga dan ada yang di dalam neraka. Mendengarkan surga neraka, kita hanya ingin surga, nggak mau masuk neraka, titik. Betul? Ada yang mau mampir sebentar aja? Kayak Nikita Mirzani. Nikita Mirzani bilang, saya fine-fine saja masuk neraka, nggak apa-apa katanya ya. Bisa ketemu sama para selebritis, bisa buat acara dalam neraka, buat party dan sebagainya, kan gitu katanya kan?
baru sebentar aja masuk penjara, baru sebentar, belum dia apa-apain, sudah stres, muka sudah shock, nggak mau makan dan sebagainya. Kemarin ini nggak tanggung-tanggung ngomongnya, fine saja, oke saja. Baik, kita pastikan kita tidak mau masuk neraka, titik. Betul. Nabi bercerita, saya waktu Isra Mi'raj diajak wisata ke dalam surga oleh malaikat Jibril. Sesampainya dalam surga saya lihat segala-galanya. Lalu saya diajak keluar dan saya menggeleng. Saya menolak, kata Nabi, nggak mau, saya mau di sini saja. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, kan rencana awalnya cuma jalan-jalan. Kalau jalan-jalan ya harus balik lah. Kata Nabi Muhammad, bukankah orang yang sudah masuk surga dia tidak akan keluar lagi selama-lamanya? Sekarang saya sudah dalam surga. Pinter ini Nabi kita, ya. Sekarang kan saya sudah masuk surga, maka saya tidak akan mau keluar. Apa kata malaikat Jibril? Kau kan tahu wahai Rasulullah, syarat untuk bisa menjadi penghuni surga mati dulu, dan engkau belum mati. Habis itu kiamat dulu, dan alam semesta belum kiamat. Habis itu harus melewati proses padang mahsyar dulu, semuanya kan belum. Oh iya ya, kata Nabi, ayo keluar. Oke, kata Rasulullah, keluar. Lalu diajak jalan-jalan ke neraka dengan peralatan dan teknologi maha canggih dari Rabbul Alamin. Rasulullah bersama malaikat, didampingi oleh malaikat penjaga dan pengawal neraka, lihat-lihat kondisi neraka. Rasulullah keluar lalu turun bercerita kepada sahabat-sahabat dan umatnya. Kata Rasulullah, ra'aitu aktsara ahlin nar min ummati az-zu'ama. Di hadis yang lain al-umara wal aghniya. Aku melihat di neraka paling banyak diisi neraka itu dari kalangan umatku. Dalam hadis ini ya, al-umara'u wal aghniya. Tahu artinya al-umara? Para pemimpin-pemimpin. Wal aghniya apa artinya? Dan orang-orang kaya. Jadi penghuni neraka itu para penguasa-penguasa, para pemimpin-pemimpin, dan orang-orang kaya. Itu yang paling banyak dalam neraka. Setuju tidak? Kenapa setuju? Kenapa setuju? Karena para pemimpin ternyata saat memimpin lupa rakyat, saat memimpin tidak adil, saat memimpin lupa janji, saat memimpin banyak mengkhianati yang dipimpin, saat memimpin banyak buat susah rakyatnya, saat memimpin pokoknya banyaklah. Ya, Bu, coba santai dulu sebentar, Bu ya. Ibu-ibu, para pemimpin paling banyak dalam neraka. Orang kaya juga mayoritas isi neraka. Merinding tidak? Mau jadi pemimpin? Mau jadi pemimpin? Mau jadi orang kaya? Mau jadi orang kaya? Jamaah saya bukan yang ini aja ya. Saya mau juga dapat jawaban di sini. Mau jadi orang kaya? Masuk neraka loh. Masuk nerakanya nggak mau, jadi orang kayanya mau. Padahal kata Nabi, mayoritas ahli neraka dari umatku loh ya, adalah para pemimpin dan orang-orang kaya. Lalu ibu ketika ditanya mau jadi pemimpin, ibu diam. Tapi mau jadi orang kaya ngangguk semua. Mau ya, kalau perlu pakai mic jawabnya. Mau. Ibu, saya sebenarnya sepakat dengan ibu. Saya nggak mau jadi orang miskin, tapi saya takut jadi orang kaya. Gimana itu? Nggak mau jadi orang miskin, tapi takut jadi orang kaya. Kalaupun terlanjur kaya, kalau sempat terlanjur kaya, saya harus seperti Abdurrahman bin Auf.
Saya harus seperti Utsman bin Affan, saya harus seperti Abu Bakar As-Siddiq. Setuju? Jadi kalau jadi orang kaya, Bu, dan jadi orang kaya harus, jangan jadi orang miskin. Tapi seperti Abdurrahman bin Auf, kekayaannya untuk mengokohkan agama, kekayaannya untuk menopang agama, kekayaannya untuk dakwah dan perjuangan, kekayaannya untuk membela fi sabilillah. Gitu. Coba lihat, banyak orang kaya pada kenyataannya sombong-sombong. Orang kaya boros-boros, tapi untuk agama pelit-pelit, zakatnya nggak keluar. Kalaupun bantu masjid langsung kepengen namanya diumumkan kemana-mana. Kalau bantu buat kurban, kambingnya sapinya tuh segede truk, ya. Tapi publikasinya dari ujung dunia ke ujung dunia harus tahu. Betapa banyaknya orang-orang kaya lupa Allah, lupa agama, lupa diri. Betul ya? Oke, tema kita sekarang kembali kepada kitab. Kalau begitu, cukupkah hadis tadi? Belum. Ternyata di riwayat yang lain. Nah, ini yang sebenarnya saya agak keberatan menyampaikannya. Tetapi karena hadis Nabi dan hadis ini kuat, saya nggak boleh sembunyikan. Apa kata Rasulullah? Ra'aitu aktsara ahlin nar bin ummati an-nisa. Ra'aitu aktsara ahlin nar min ummati an-nisa. Siapa yang bisa menerjemahkannya? Ra'aitu, apa arti ra'aitu? Aku lihat, kata Nabi. Aktsara, mayoritas, ahlin nar, penduduk neraka, min ummati, dari kalangan umatku, an-nisa, mayoritas penduduk neraka dari umat Nabi wanita. Saat Dajjal muncul di akhir zaman, 2/3 umat Nabi Muhammad di muka bumi akan menjadi pengikut Dajjal. Mayoritasnya wanita, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi baik, setelah Nabi mengatakan itu, para ibu-ibu sahabiat berkata dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal la yu'minna billah, apakah kami para wanita ini yang masuk neraka itu tidak beriman mereka kepada Allah? Apa jawaban Nabi? Bal yu'minna billah, kalian sebenar-benarnya beriman kepada Allah. Lalu kenapa kami masuk neraka? Apakah kami tidak beramal soleh, ya Rasulullah? Setelah beriman, apakah kami tidak sholat? Apakah kami tidak puasa? Apakah kami tidak umrah, tidak haji? Apakah kami tidak bersedekah? Rasulullah mengatakan, ya'malna shalihat, kalian beriman, kalian juga beramal soleh. Lalu kenapa kami tetap masuk neraka, ya Rasulullah? Jawaban Nabi apa? Jawaban Nabi, yakfurnal ashir, kebanyakan kalian memang beriman, amal soleh kalian ada, tapi kalian melawan, menentang dan durhaka kepada pasangan hidup kalian. Itu masalah terbesar kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi baiklah ibu-ibu, itu diantara penyebab, ya. Sekarang di dalam kitab ini 300 dosa yang sering dilupakan atau diremehkan kaum wanita. Ibu, salah satu diantaranya di sini, salah satu diantaranya. Nanti kita bedah ya. Seorang wanita dipuji-puji oleh masyarakat, kesolehahannya luar biasa, sholatnya lama, zikirnya lama,
baca Qur'annya lama, doanya lama, rajin sedekah, puasanya puasa Senin Kamis nggak pernah tinggal-tinggal. Wanita ini jadi buah bibir yang bagus di tengah masyarakat karena ibadahnya. Jadi hal itu sampai ke telinga Nabi. Lalu Nabi tabayun kepada para sahabatnya. Para sahabat berkata, benar ya Rasulullah, dia sangat solehah. Diceritakanlah ibadahnya, zikirnya, doanya, baca Qur'annya, diceritakan semua. Bu ibu, ini wanita macam ini masuk surga apa masuk neraka? Insya Allahnya gimana kira-kira? Insya Allah masuk surga ya. Tapi ternyata ketika Rasulullah berkata, saat sahabat berkata begini, cuma ya Rasulullah, kalau dia bicara mulutnya, bibirnya, lidahnya tajam ya Rasulullah, kayak silet, sering hati orang luka, sering telinga orang sakit, sering perasaan orang dibuat menderita. Oh begitu? Iya, iya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar, wanita itu di dalam neraka. Sering kita meremehkan masalah lisan, sering kita meremehkan masalah bibir. Maka wahai ibu-ibu, ada resep, ada ramuan khusus dalam Islam bagaimana agar kita mampu menjaga bibir dan lisan ini. Rasulullah bersabda, selama umatku bisa menjamin dia bisa menjaga dua hal, aku jamin dia pasti selamat dari neraka, aku menjamin dia pasti masuk surga. Yang harus dia jaga adalah, Nabi menunjuk ke arah bibir dan lisannya, ini satu. Dan yang kedua, Nabi mengisyaratkan ke arah di selangkangannya, yaitu menjaga kemaluannya. Kalau yang dua ini, seseorang dari umatku menjamin dia bisa jaga, aku yang menjadi penjaminnya dia tidak akan masuk neraka, aku pastikan dia ahli surga. Jadi bibir dan lidah ini memanglah luar biasa banyak. Jadi nanti ketika kita membahas masalah dosa yang ditimbulkan oleh bibir dan lidah, kita bedah ini satu persatu, ada beberapa contoh, ada beberapa hadis segala macamnya, menjadikan kita semua sanggup insya Allah ngerem bibir dan lidah ini. Memang nggak betulang, karena dia nggak betulang, lincah betul dia ngomong. Zikir bagus dah tuh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa yang dikatakan oleh pembina kita tadi, Ustadz Dr. Abdul Haq, beliau mengatakan, Bu, kita seharusnya di sini makin lama di sini makin banyak kenalan kita, ya. Jangan sampai di sini diam saja, saking solehahnya dia zikir aja, nggak peduli kiri kanan, ya. Pokoknya zikir dari awal datang sampai keluar, gak kenal siapapun, ya, tidak menegur dan tidak ditegur oleh siapapun karena gak kenal. Prinsip kita juga begitu. Saya tidak akan bicara karena bicara banyak jatuhnya. Nah, diam itu emas, bicara itu perak, ya. Dan saya lebih baik memilih emas daripada perak. Akhirnya dia diem aja. Bagus sih, tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beriman yang keluar dari mulutnya adalah madu. Orang beriman yang keluar dari mulutnya adalah madu. Kalau bahasa orang Padang, mangangu dulu sabalun mengecek. Apa artinya itu? Dia mikir dulu, yang saya katakan ini ngelukain hati orang tidak, ini ngerusak perasaan orang tidak, yang saya katakan ini kira-kira bagus, ada hikmahnya tidak. Jadi mangangu dulu sabalun mengecek. Siapa yang nggak ngerti bahasa Padang di sini? Angkat tangan. Nggak ngerti bahasa Padang? Mangangu itu menganga, ya. Sabalun itu sebelum, mengecek itu mengecat, mengecat pula sebelum ngomong, ya. Jadi itu ibaratnya sebelum ngomong kita mikir dulu, ini kata-kata akan melukai orang enggak, ini kata-kata akan membuat hati orang bagaimana. Jadi wanita yang cerdas, dia berpikir dulu sebelum dia bicara. Nah ibu-ibu, terkait dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz pembina kita tadi, Ustadz Dr. Abdul Haq,
Apa kata beliau? Perbanyak kenalan di sini. Ini sesuai dengan hadis Nabi loh, Bu. Nabi menganjurkan kita agar memperbanyak kenalan orang-orang soleh di dunia. Supaya apa? Supaya apa, Bu? Supaya apa? Halo? Halo? Bu, Ibu? Supaya apa? Ternyata di akhirat orang-orang soleh yang kita kenal di dunia, bahkan jadi teman pengajian kita, teman halaqah kita, mereka punya andil besar untuk keselamatan kita nanti pada hari kiamat. Bisa jadi di antara kita ada yang nggak langsung gol ke dalam surga, nyangkut atau terjatuh di titian masuk neraka. Siapa yang menolong? Kata Rasulullah, teman-teman yang solehah kita dulu di dunia. Maka perbanyaklah teman kamu di dunia. Perbanyak teman yang kita sapa. Bisa jadi orang yang secara penampilannya ini levelnya di bawah ini, bisa jadi dia waliullah di mata Allah. Siapa yang nyangka, Bu, ya? Bisa jadi dia, kamu sekolah di mana dulu? Saya kelas 6 nggak tamat. Oh, kalau gitu nggak cocok jadi teman saya nih. Belum tentu. Bisa jadi dia di mata Allah waliullah. Bisa jadi dia di sisi Allah sekali berdoa langsung makbul doanya. Kan banyak yang kayak gitu kata Rasulullah, kan? Jadi kita nggak peduli yang mana saja. Pokoknya prinsip kita, mudah-mudahan orang ini di akhirat bermanfaat untuk saya nanti. Mudah-mudahan orang ini di akhirat menjadi penolong penyelamat saya nanti di akhirat. Gitu prinsipnya. Makanya benar itu Ustadz Abdul Haq tadi mengatakan, ayo kenalan dulu. Kenalan, satu orang dapat teman 5. Bangun komunikasi. Siapa tahu nanti ada kendurian, ngundang. Siapa tahu nanti ada berita duka, kita datang. Siapa tahu nanti ada sukacita, kita berikan hadiah, ucapkan selamat dan sebagainya. Kita harus saling kenal, Bu. Ini kata Ustadz Abdul Haq tadi 40 orang. Kalau ngelihatnya lebih 100-an ini, Ustadz. Ini lebih 100-an, mana ada 40. Ustadz, matematikanya dulu berapa? Maaf, ini saya nggak boleh songong pada pembina ya. Bu, Ibu, muslimah sadar akhir zaman, musas, ya itu kan? Nah, ini sekarang alhamdulillah sudah berapa tahun ini? Udah 4 tahun atau 5 tahun? Udah 6 ya? Udah 6 tahun. Masya Allah, ibu-ibu. Dulu ini diprakarsai oleh para senior-senior dan Ustadz Dr. Abdul Haq dengan Dr. Juli. Dr. Juli ada sekarang? Ada di rumah? Oh ya. Beliau-beliau ini yang menjadi pembina dan pengasuhnya. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Semangat kajian, mendatangkan dai-dai dan ulama-ulama nasional, membuat acara-acara hebat, seminar-seminar, daurah-daurah, tokoh-tokoh publik didatangkan oleh mereka, membuat acara-acara bansos, baksos dan sebagainya. Mereka melakukan hal yang positif. Sekarang Ibu ada di sini, perbanyak teman kita di sini, wajib kita kenal. Harapan kita adalah semoga di akhirat saya bisa mengambil manfaat darinya. Jangan berharap mengambil manfaat di dunia. Ini Pak Jako bansainya, karena lo dan dakik juinyu nggak ngerti. Ini Pak Jako ada penerjemahnya nih ya, terjemahkan. Tapi baiklah, tandanya saya ustadz yang baik, saya langsung terjemahkan. Siapa tahu ada yang lainnya juga nggak ngerti bahasa Minang ya. Ini Pak Jako bansainya. Bansai itu miskin. Pak Jako itu artinya orang ini orang miskin. Manga dan bakawan junyo. Manga itu untuk apa? Dan saya bakawan junyo, berteman dengannya. Nggak ada gunanya doh. Nggak ada gunanya. Baik ya. Kalau gitu bahasa Indonesia aja lah, nanti habis waktu kita dengan terjemahan. Baik, itu contoh ibu-ibu, contoh. Nah, dalam satu sisi kami para bapak-bapak sepakat menyatakan keberatan, tetapi walaupun keberatan kami harus sami'na wa ata'na. Di segi apa kami laki-laki keberatan? Sesungguhnya Islam pada hakikatnya menomorsatukan ibu-ibu di atas kami laki-laki. Awas, mulai banyak yang agak terkejut nih. Kok bisa? Di segi amalan, ibu di rumah saja, sementara kami kemana-mana. Cuma pahala kami dikirim oleh Allah kepada ibu-ibu. Sementara ibu yang beramal soleh di rumah, tahajud, duha, baca Quran, nggak ada dikirim oleh Allah ke kami. Siapa yang diuntungkan? Siapa yang diuntungkan?
Ibu-ibu yang diuntungkan, kami enggak. Kami beramal soleh di luar, ngalir ke ibu-ibu pahalanya tanpa mengurangi pahala untuk kami ya. Ibu-ibu dapat sebanyak yang kami dapat. Syaratnya ibu-ibu yang di rumah itu istrinya. Gitu maksudnya. Istrinya, maka beruntung kalau punya suami soleh. Jangan punya suami salah. Punya suami soleh beruntung. Apapun amalnya di luar, ngalirnya ke ibu. Sebanyak yang dia dapat, sebanyak itu Allah kirimkan untuk ibu. Keren banget itu kerennya. Makanya ibu motivasi suaminya, abang pergi sana Jumatan, karena pahalanya untuk ibu. Ibu di rumah saja, suami dengan susah payah ke masjid, pahalanya untuk ibu. Ya benar. Ibu harus semangatkan suaminya, ke masjid bang, ke masjid bang. Suaminya setiap langkah dapat pahala, menggugurkan dosa, ibu juga dapat. Maka jangan ibu biarkan suaminya di rumah, ke masjid bang, ayo bang, khatamkan Quran, khatamkan bang, ngalir ke ibu pahalanya. Sebenarnya ibu tinggal ngomporin aja itu sebenarnya. Kalau suami diam-diam sedekah di luar, diam-diam ngalir pahalanya untuk ibu, bu. Asal ibu punya suami yang soleh aja lah. Tapi ketika suami buat dosa di luar, ketika suami berjudi atau maaf berzina, naudzubillah ya, dosanya nggak sampai kepada ibu, dosanya untuk dia sendiri. Bedanya kalau ibu buat dosa ngalir ke suami, ini susahnya. Ibu buat dosa ngalir pada suami, bu, karena suami itu amir ibu, pemimpin ibu. Ibu buat dosa ngalir untuk suami, ibu buat pahala nggak ngalir buat suami. Kira-kira gimana itu? Layak nggak kami cemburu pada ibu? Layak tidak? Layak banget. Terus di dalam Islam, wanita tidak ditugaskan mencari nafkah, tapi wanita wajib dinafkahi. Sebelum dia bersuami, yang wajib menafkahinya kedua orang tuanya. Ya, setelah dia bersuami, kewajiban itu pindah pada suaminya. Kalau ada wanita pergi mencari nafkah keluar, maka keluarganya dituntut oleh Allah nanti pada hari kiamat. Selama keluarga ini sanggup, dia harus nafkahi wanita ini. Apakah dia sudah bersuami atau suaminya meninggal lalu dia jadi janda, maka kembali kewajiban itu pada ayah bundanya. Kalau ayah bundanya nggak sanggup, kepada paman-pamannya, kepada saudara laki-lakinya, berpindah kewajiban itu kepada mereka. Kalau mereka miskin semua, negara yang wajib menafkahi wanita-wanita ini. Dalam Islam begitu, bu. Tapi kalau laki-laki usia 15 saja, laki-laki kata Rasulullah sudah harus pandai mencari makan sendiri. Laki-laki ya, usia 15 tahun sudah harus pandai bekerja, memeras keringat untuk mencari makan sendiri, ngisi kantong sendiri, bantu orang tua. Wanita mah enggak, santai, dia dikasih aja terus. Masya Allah, enaknya jadi wanita ya. Setelah jadi istri, di mana-mana ceramah saya ini banyak buat panas telinga laki-laki ini. Tapi saya nggak peduli. Ini ada laki-laki juga di sini. Minta maaf ya, Ustadz. Semua yang kami cintai minta maaf. Tapi ini hadis Nabi SAW telah mengatakan dan mencontohkan. Ternyata kewajiban pergi belanja ke pasar untuk urusan dapur itu adalah pada laki-laki, bukan pada perempuan. Kewajiban menyiapkan makanan dan minuman untuk bininya adalah suami, bukan bini. Kalau makanan sudah ada, kata Rasulullah, pastikan istrimu makan dulu, baru setelah itu suami. Bahkan kalau perlu suapkan istrimu. Kira-kira layak nggak kami ini cemburu kepada ibu-ibu? Banget. Lalu kenapa kami hari ini kayaknya kami wajib masak, wajib kami anu? Itu aja masalahnya, karena masyarakat kurang dicerdaskan dengan ajaran yang sesungguhnya. Wanita ini dimanja banget dalam Islam. Pulang suami, dia harus lihat istrinya. Kalau dia lihat istrinya, seandainya rumah berantakan, kewajiban merapikan rumah bukan pada istri. Suami langsung ambil sapu, langsung rapikan, dan lihat istri. Maaf ini bukan ngajarkan ibu jadi pelawan setelah ini pada suami yo. Nggak dengar tadi ceramah. Ceramahnya kan kami santai. Tunggu dulu.
nanti kalau ada istri yang masakin buat suami, istri sedang bersedekah untuk suami. Kalau ada istri yang membantu membersihkan rumah, istri sedang bersedekah untuk suami. Setiap debu yang berterbangan dari kotoran yang ada di rumah mengalir pahalanya sebagai zikir, ya. Dan itu pahalanya buat ibu. Masya Allah. Ibu bisa cucikan pakaian suami dan anak, mengalir pahalanya itu sedekah buat suami karena mencuci pakaian tugas suami. Itu diperhatikan Rasulullah loh, Bu. Kata Bunda Aisyah, Rasulullah kalau di rumah dia yang sapu rumah, dia yang bersihkan rumah, dia yang menjahit pakaian yang robek dan sebagainya. Rasulullah kalau di rumah dia yang menyediakan makan dan menyuapkan kami makanan. Masya Allah, Rasulullah itu luar biasa. Makanya kata Rasulullah, orang yang terbaik, teladan yang paling sempurna untuk kalian tiru bagaimana dengan istri saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu malah ketika istrinya haid, dia perhatikan istrinya, dia rangkul istrinya, dia peluk istrinya. Ketika istrinya minum, dengan sengaja Nabi mengambil gelas tadi yang sisa airnya masih ada, di tempat mana bibir istrinya tadi minum, di tempat sini, maka Nabi sengaja minum dari tempat itu. Ya Allah, diperlakukan Mbak Ratu beneran. Air sisa minum suami. Istri saya bilang, masa iya sisa minum, Habibah udah minum? Kata saya, Rasulullah memperlakukan istrinya macam itu. Saya melakukan sisa makan istri bagi saya, karena Rasulullah melakukannya, saya lakukan. Coba aja tanya perasaan istri dibuat gitu, kayak apa perasaannya, gimana gitu ya. Rasulullah pijetin istrinya, Rasulullah yang urut istrinya. Kebanyakan apa? Suami datang ke rumah, mana makan, mana minum, urut saya, kan begitu kan. Nanti ada genteng yang bocor tuh, bocor genteng, bininya pula disuruh. Ini bahayanya kalau menikah dengan laki-laki yang tidak berilmu, laki-laki yang tidak beriman. Akibatnya sudahlah ibadahnya malas, maksiatnya rajin, kita jadi babu di rumah. Na'udzubillah, kita kena bentak-bentak. Allah, na'udzubillah. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, entah kemana-mana ceramah kita sekarang ya. Tapi ini maksud saya, kenapa kami para laki-laki layak untuk cemburu pada ibu-ibu? Karena pada kenyataannya ibu-ibu diutamakan dalam Islam. Dulu sebelum Islam datang, wanita kalau sedang haid disuruh tidur di kandang babi, disuruh tidur di kandang onta, nggak boleh masuk rumah, dianggap kotor dan najis. Tapi dalam Islam, wanita yang dalam keadaan haid malah disuruh untuk dirangkul, dipeluk, disayang-sayangi, dilembuti, diberikan dia apa yang menyenangkan hatinya. Masya Allah, itu dalam Islam. Dulu sebelum Islam datang, wanita ini betul-betul sampah dan budak, pemuas nafsu, tidak lebih terhormat daripada binatang. Tapi ketika Islam datang, wanita dinobatkan sebagai imadul bilad, tiang negara. Wanita malah dijadikan sebagai al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kenapa bukan di bawah telapak kaki bapak? Yang capek bapak, yang cari nafkah bapak, ya, yang bertarung antara hidup dan mati bapak untuk menghidupi keluarga. Tapi telapak kaki ibu jadi pintu surga. Kenapa bukan bapak? Emangnya sebenarnya gimana sih? Kalau ada yang mau marah-marah, ya kamilah yang harus marah-marah. Coba, Bu, anak disuruh taat kepada bapaknya dibandingkan kepada ibunya, mana yang disuruh banyak taat? Pada ibu ya. Ibumu, baru setelah itu bapakmu. Kami para bapak-bapak entah gimana lah perasaannya. Kita cuma sekali Pak, satu, ibu disuruh 3. Betul? Makanya saya kunci untuk kepada anak-anak saya adalah istri. Saya katakan, nak, menikahlah lagi, usiamu sekarang sudah cukup. Masih berat-berat, no. Oke, saya tahu kuncinya. Anak ini dia tahu bahwa taat pada ibu 3 kali lipat daripada bapak. Sementara istri wajib taat pada sekarang saya katakan, Dek, katakan pada anakmu, saatnya kita nikahkan, dia harus taat pada suaminya. Maka dia panggil anaknya, nak, menikah ya. Kalau si anak yang soleh, yang solehah, dia mengatakan, baik bunda, baik mama, dan sebagainya. Bu-ibu, sekarang ibu sudah lihat rahasia-rahasianya apa, di mana semuanya ibu dilebihkan. Apa kata Rasulullah? Nanti di akhirat, sebelum orang-orang masuk surga, para wanita-wanita solehah dipanggil. Ayyuma mara'atin, hadis Nabi SAW,
wanita mana saja yang mengerjakan sholat 5 waktu tepat waktu, melaksanakan puasa Ramadannya dengan sempurna, taat pada suaminya dan sangat menjaga diri dan kehormatannya, pada hari kiamat wanita ini dipanggil oleh Allah, masukilah surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Pintu surga itu ada 8. Silahkan masuki dari pintu yang mana saja kamu mau, masukilah, duluanlah masuk surga. Wanita, Bu, sementara kami masih banyak urusan di padang mahsyar. Urusan mempertanggungjawabkan harta yang kami bawa pulang, kami dapatkan dengan cara apa, kami belanjakan untuk apa. Ibu-ibu yang solehah, ibu duluan. Enak tidak? Lalu kenapa pada akhirnya banyak wanita dalam neraka, kata Nabi? Disinilah kita perlu mengkaji kitab ini. 300 dosa yang sering diremehkan kaum wanita. Saya niat, saya akan wakafkan sehari 2 hari waktu saya khusus buat para wanita muslimah solehah yang pengen selamat dari neraka, ingin selamat dari neraka, ingin selamat dari neraka dan menjadi perindu surga. Yuk ikut daurah, nanti kita bedah kitab ini bersama-sama dengan saya selama 1 atau 2 hari tuntas, ya, dimana ibu-ibu setelah itu mampu dan tahu mana batas-batas yang harus ibu jaga. Karena saya yakin, Bu, kitab ini kalau diserahkan pada ibu, ibu nggak akan ada waktu membacanya. Ibu sibuk, ya. Kalau seandainya dipercayakan pada ibu, ternyata ibu mau sediakan waktu membaca, banyak yang nggak greget, nggak menggigit, ya bacanya juga tidak menyentuh, tapi ketika diantarkan lebih terasa. Maka insya Allah Ta'ala saya akan dan saya berjanji dengan izin Allah buka daurah nanti kerjasama dengan Musaz, buka daurah nanti untuk tamatkan kitab 300 dosa yang sering diremehkan kaum wanita. Dan daurah ini tabiat dan karakter menuntut ilmu wajib berkorban, korbankan waktu dan korbankan harta. Ibu harus berbayar dalam daurah itu. Di situ nanti kita sediakan makan mungkin, di situ kita sediakan kitab mungkin dan sebagainya, dan juga ijazah sertifikat bahwa ibu sudah ikut daurah ini. Gitu ya. Saya baru pulang dari Yaman. Alhamdulillah 30 hari saya di sana. Pergi pulang belajar di sana. Alhamdulillah saya menuntut ilmu di Yaman berhasil dengan izin dan nikmat Allah, Bu, menamatkan 3 kitab. Dan masing-masing 3 kitab ini bersanad kepada penulisnya langsung. Pertama kitab Usulus Sunnah, Syekh Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, wafat tahun 219 Hijriah. Dia adalah seorang atba'ut tabi'in. Jadi sanadnya sampai kepada beliau. Di mana Imam Syafi'i pun, ulama-ulama mazhab yang besar dan ulama lainnya banyak merujuk kepada kitab ini. Ya. Kemudian ibu-ibu, saya juga menamatkan kitab Al-Bisyaratu wal Ittihaf fi manhajit talaqi wal istidlal inda a'immatil aslaf. Dan tamat kitab itu 320 halaman. Saya baca satu demi satu baris, ya, fakrah demi fakrah di depan syekhnya langsung yang menulis kitab itu, dan diberi sanad oleh beliau sebagai sanad tertinggi nomor 1. Tamat itu kitab. Saya belajar, Bu. Kemudian saya juga mendapatkan sanad akidah Imam Syafi'i, ya, di mana sanadnya langsung kepada Imam Syafi'i. Bagaimana akidahnya Imam Syafi'i? Ibu tahu berapa saya menghabiskan dana pulang pergi biaya belajar? Lebih kurang $4.500. Berapa itu? $4.500. Kalau $1 sekarang berapa ya? Dan 16.000 ya. Kalikan 16.000 aja lah. Coba kalikan berapa? 16.000 kali 4.500. Berapa? Hah? Berapa? 72 juta. Dalam 1 bulan saya belajar menuntut ilmu, ongkos pulang pergi, visa segala macamnya, biaya penginapan, biaya makan, biaya belajar 72 juta.
itu untuk menuntut ilmu 1 bulan, tapi saya maksimal. Saya dapatkan 3 sanad, saya tamatkan 3 kitab. Dan ini menjadi kewajiban saya menyampaikan pada umat. Dengan itu terasa berkahnya ilmu. Karena ilmu itu saya dengan berjuang, berkorban, saya dapatkan berkahnya ilmu. Nah, ini begitu juga kata Imam Syafi'i, seseorang tidak akan mendapatkan berkahnya ilmu kecuali dengan pengorbanan. Maka nanti kalau kita buka daurah kitab ini 300 dosa yang sering diremehkan kaum wanita, maka ibu siap berkorban waktu, siap berkorban dana. Harus, karena itu syarat menuntut ilmu. Baik ya. Nah, dengan ini wahai ibu-ibu yang kami muliakan, ini tentu saja bagi ibu-ibu yang ingin memastikan dirinya tidak salah seorang di antara yang di dalam neraka. Ustaz, kalau seandainya kami nanti masuk surga, walaupun kami singgah dulu neraka, selagi kami masuk surga rasanya nggak apa-apa Ustaz. Apa-apa. Ibu, tahukah ibu sedahsyat apa neraka itu? Saya menamatkan kitab ditulis oleh Syekh Ibnul Jauzi, judulnya adalah Dahsyatnya Neraka Jahannam. Demi Allah wahai ibu-ibu, mak-mak dan ibu-ibu serta anak-anak muda yang ikut mendengarkan bedahan kitab Dahsyatnya Neraka Jahannam, banyak yang menangis ibu-ibu. Memang kitabnya tipis, kecil, tetapi merinding semuanya, ketakutan, menangis semuanya. Sebentar kata ibu, ketika air nasi menggelegak, kena asapnya aja gimana rasanya? Menjerit kita ya bu ya, menjerit. Kena knalpot motor yang panas saja, gimana jeritan kita bu? Ini tanpa penghalang loh ya, kulit kita, kulit kaki ini, betis ini kena aja, udah nggak tanggung. Itu pada sekejap. Bagaimana dengan neraka? Kita nggak maulah, walaupun hanya 1 detik, demi Allah kita tidak mau. Tapi masalahnya kata Nabi apa? Dalam setiap 100 orang umatku, 99-nya mampir dulu ke neraka, 1 yang langsung ke surga. Apakah kita tidak cemaskan itu? Apakah kita tidak antisipasi? Saya tidak mau. Walaupun pada akhirnya saya tetap masuk surga, tapi mampir dulu di neraka, enggak banget gitu. Naudzubillah. Jika demikian adanya, harus dari sekarang kita lakukan antisipasi. Ilmuilah apa-apa yang menyebabkan kita bisa harus mampir ke neraka. Lalu antisipasi, pastikan kita tidak termasuk di antara orang-orang itu. Pastikan kita langsung di antara yang 100 orang, 1 itu adalah kita. Harus gitu bu prinsip kita. Orang-orang musas semuanya harus masuk surga langsung. Takbir. Amin amin ya rabbana amin. Gitu. Semua muslimah yang ada di majelis ta'lim dan di organisasi muslimah sadar akhir zaman ini wajib memastikan diri termasuk di antara 1 yang selamat dari 100 itu ya. Harus begitu prinsipnya bu. Ibu nggak akan kuat bu, ibu nggak akan kuat. Kami juga pasti tidak akan kuat. Sebenarnya ibu sudah diberikan keistimewaan banyak dalam Islam ini, seperti yang saya katakan dari awal ya. Jangan hal-hal yang sering kita remehkan, sering kita anggap sepele. Dan yang paling banyak kena di sini bu, tentang masalah pergaulan. Di sini yang paling banyak kita kena. Tentang pergaulan di sini yang paling banyak. Seperti kata hadis tadi, ada seorang ibu-ibu yang ibadahnya tiba-tiba mulutnya tajam. Akhirnya Nabi berkata hiya finnar, wanita itu dalam neraka. Lah ini yang kita khawatirkan ya bu ya. Di sini kita wajib mengilmui. Nah kalau begitu nanti ibu daftar pada panitia kita di Musas, saya ingin ikut daurah membedah kitab 300 dosa yang sering diremehkan kaum wanita. Daftar. Mana Musas? Mana tim panitia Musas? Cuma 1. Mana lagi? 2, 3, 4. Oh banyak ternyata mengepung pintu-pintu kita ya. Sampaikan pada mereka saya ikut. Kapan harinya, di mana tempatnya, nanti menyusul infonya ya. Kapan waktu, di mana harinya, menyusul. Pastikan ibu, karena ini penting, ini masa depan yang sebenarnya, maka ibu pastikan saya tidak boleh diganggu pada tanggal itu. Ibarat ibu akan mantuan membuat acara kendurian, kan ketika tanggalnya ditentukan, kegiatan yang lain pasti ibu cancel kan, kegiatan yang lain pasti ibu kesampingkan, betul ya. Sementara ini perkaranya lebih besar, maka pastikan ibu ikut daurah ini. Daurah itu artinya seminar bedah kitab 300 dosa yang sering diremehkan kaum
wanita. Baik ya, ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Melihat tatapan-tatapan ibu pada siang hari ini, tatapan antara harap dan cemas. Harap banget kalau ibu menjadi ratu bidadari surga. Amin. Cemas kalau kita ternyata termasuk yang tergelincir. Sekali lagi saya katakan Bu, walaupun cuma sebentar, yang sebentar itu kita berlindung kepada Allah. Sahabat-sahabat ketika baca ayat wa in minkum illa wariduha, tidak seorang pun di antara kamu melainkan pasti akan mendatangi neraka. Menangis, seluruh sahabat menangis. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, ayat ini ya Rasulullah berarti setiap kami wajib mendatangi neraka. Ya Rasulullah,